Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengisi daftar hadis hari ini. Dan Pak Guru juga ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, dan jangan berkerumun ya anak-anak. Untuk hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, kegiatan belajar 3, masih dalam tema tanaman sahabatku. Di video kali ini kita belajar tentang dua mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA, materi yang pertama adalah tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan vegetatif itu adalah perkembangbiakan dengan tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif itu ada alami dan ada buatan. Contoh perkembangbiakan alami, contohnya ubi, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas. Itu adalah tumbuh-tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan secara vegetatif. Terus perkembangbiakan dengan vegetatif dengan cara buatan, contohnya adalah stek, terus cangkok, terus tempel, sambung, runduk, dan kultur jaringan. Itu ya anak-anak. Untuk penjelasannya kalian baca sendiri dan pahami sendiri ya. Nanti kalau belum jelas silakan ditanyakan ke Pak Guru. Kita lanjutkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di pelajaran Bahasa Indonesia nanti kita akan mencari ide pokok dalam suatu bacaan. Bacaan kali ini adalah tentang tumbuhan sumber kehidupan. Ide pokok itu biasanya ada dalam sebuah atau awal dari suatu paragraf. Kalian tentu sudah tahu tentang suatu paragraf anak-anak. Ya, tumbuhan adalah sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran perairan. Nah, itu adalah paragraf pertama. Kemudian paragraf keduanya, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Itu paragraf kedua. Terus paragraf ketiganya dimulai dengan wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai dan kelapa pantai adalah kelapa, bakau, ganggang. Terus paragraf selanjutnya adalah dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan dataran tinggi di Indonesia, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis di antara jenis tumbuhan di dataran tinggi ini adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapat kamu menuliskan jenis tumbuhan lain yang terdapat dalam dataran tinggi dan dataran rendah? Oleh Nunik dan Nenik Tara Salvia.
itu adalah sebuah bacaan pendek ya anak-anak. Nanti kalian bisa mengisikan pada diagram di bawah ini ya. Silakan tuliskan paragraf 1, 2, 3, 4 sampai 5. Itu silakan kalian menulis ide pokok. Biasanya di awal-awal paragraf. Apa itu sih? Ide pokok itu adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, untuk pembelajaran hari ini, cukup sekian ya. Bila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan dan bisa di WA kan ke Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.